Halo semua, kita lagi ada di SITH bersama Prof. Agus Dana. Halo Bapak. Halo, ini Iya. Mbak Gina. Selamat pagi semuanya. Oke, boleh dong Pak perkenalkan diri, lalu dari fakultas, prodi, dan kelompok ahlian. Ya, saya Agus Dana Permana dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati di ITB ini. Saya ada di kelompok keilmuan atau keahlian agroteknologi dan teknologi bioproduk. Tapi sebenarnya spesialisasi saya adalah entomologi pertanian, jadi serangga-serangga ke arah pertanian. Nah, kita ada di depan lab saya. Di sini saya bisa bekerja di dua lab. Yang satu lab entomologi di sebelah kiri saya, di sebelah lab ini. Yang ini adalah lab toksikologi. Kalau kita mau menguji racun, segala macam lah, pestisida gitu ya, insektisida. Tapi kebanyakan sekarang kita sedang mengembangkan serangga-serangga berguna. Serangga berguna ini salah satunya adalah black soldier flies atau larva lalat tentara hitam yang akan kita lihat ke dalam nanti. Oke, yuk kita lihat inovasi dari Bapak di lab ini. Jadi inovasinya apa nih Pak? Jadi lalat tentara hitam atau black soldier flies itu dia adalah lalat yang pada saat larva, ini seperti ini larvanya, dia memakan atau mengolah, ya namanya istilah ilmiahnya itu melakukan biokonversi limbah organik. Ini adalah sisa-sisa makanan, ini ada sisa-sisa nasi gitu ya. Dia makan itu, larvanya, kemudian setelah besar menjadi yang namanya prepupa atau pupa, atau dalam istilah yang sering dikenal oleh orang-orang umum itu adalah maggot black soldier flies atau maggot BSF singkatannya. Nah, ini yang orang pada kenalnya maggot itu. Nah, maggot ini larva ini dia berkembang sekitar 20 sampai 24, bahkan ada yang bisa 28 hari, tergantung dari jenis pakanannya, ya. Nah, kemudian nanti juga pada saat maggot itu, pada saat prepupa atau pada saat pupa, itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Salah satunya adalah untuk pakan ternak. Ternaknya biasanya ikan dan unggas atau ayam, bebek, ya. Walaupun ada beberapa yang mengembangkan untuk pakan ternak lainnya, ternak ruminansia atau mamalia seperti babi, ya katanya sapi, kambing, tapi saya nggak yakin bisa digunakan, ya. Nah, kenapa banyak digunakan untuk pakan ternak? Karena dia mengandung protein yang tinggi, ya. Selain itu juga dia mengandung lemak, ya, walaupun agak sedikit tinggi, tetapi masih bisa ditolerir, dan juga berbagai jenis asam amino yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan si unggas tadi atau ikan tadi gitu ya. Nah, salah satunya yang kita pernah teliti adalah kandungan omega 3. Ya, ikan juga mengandung omega 3 dan ternyata dia juga mengandung omega 3. Ini larvanya, ya. Nanti kita lihat, mungkin bisa juga dilihat di sini ya, sorry. Nanti pada saat dia sudah menjadi prepupa, ya. Pada saat dia sudah menjadi prepupa, ini warnanya seperti ini. Kemudian kita keringkan, ya. Kita keringkan. Nah, ini bisa di oven atau di mesin sangrai atau di disangrai kalau bahasa Indonesia, sangrai bahasa Indonesianya. Sangrai ya. Itu dia bisa pakai penggorengan biasa, pakai dicampur dengan pasir. Nanti pasirnya dipisahin. Nah, ini yang bagus cara mengeringkannya pakai ini. Kalau pakai oven kita agak lama dan suhunya harus 60-70 derajat Celcius. Kalau tidak proteinnya rusak. Kalau terlalu tinggi proteinnya rusak. Yang menurut pengetahuan saya. Nah, selain ini juga dia mengandung minyak yang kita bisa bikin minyaknya. Ini minyak ya, minyak larva. Nah, ini banyak sekali kegunaannya ya. Tidak hanya untuk kepentingan di bidang biologis untuk ternak tadi misalnya, tapi juga untuk kepentingan berbagai macam produk farmasi seperti obat-obatan dan kosmetik itu segala macam gitu ya. Cuman ini saya nggak neliti ke sini, gitu ya. Saya nggak neliti ke sini kandungannya segala macam dan untuk apanya gitu. Karena saya bidang saya di serangganya. Gitu. Nah, itu adalah hasil atau produk dari larva tadi. Kemudian untuk pakan ternak, untuk pakan ikan, kita bisa langsung kasih ininya. Bahkan si larva ini kalau sudah mungkin ini 2 minggu lagi akan lebih besar, itu bisa langsung dikasih ke ikan atau ke ayam.
Kalau ini umur berapa, Pak? Ini mungkin baru 14 hari lah gitu ya, 2 atau mingguan ya. baru 2 minggu. Nah, ini kan tinggal nunggu 10 hari sampai 2 minggu. Ini dia akan besar, gitu ya. Tergantung makanannya. Nah, ayam atau ikan bisa langsung kita kasih. Nah, tetapi kalau untuk riset itu tidak memenuhi syarat ilmiah, kaidah ilmiah, karena kita biasanya kan kita membandingkannya dengan misalnya ikan itu dikasih pelet. Nah, jadi si magotnya ini harus dibikin tepung dulu, kemudian dibikin pelet. Iya. Juga untuk makanan ayam. Makanan ayam itu kan ada pur ayam. Jadi dibikin tepung. Ini kebetulan tepungnya sangat halus. Kita bikin pakai ekstraktor, di mana bisa bikin minyak, juga bisa bikin tepung. Jadi ada alat yang bisa memproduksi dua itu. Iya. Jadi dari keringan larva ini outputnya jadi tepung ini dan minyak tadi ya? Minyak tadi. Nah, tepung ini terlalu halus. Ini untuk ikan yang atau ayam yang masih kecil, starter istilahnya. Dan untuk larva ini dikasih makannya juga limbah tadi ya, Pak ya? Iya, larvanya dikasih makan limbah-limbah. Misalnya yang paling enak adalah limbah makanan manusia. Makanan bekas ya, Pak ya? Makanan sisa, gitu ya. Yang paling bagus adalah makanan sisa dari rumah sakit. Rumah sakit ya? Iya, karena kan gizinya bagus di rumah sakit. Iya, betul. Dan banyak limbah dari rumah sakit itu. Kenapa? Coba kalau kita sakit nginep di rumah sakit, nggak enak makan cuma sedikit gitu, banyak sisanya. Banyak ya? Iya, banyak banget gitu ya. Nah, itulah. Nah, kemudian bisa juga limbah sayuran buah-buahan. Nah, hanya sayuran dan buah-buahan yang kita ambil dari pasar misalnya itu agak bahaya ternyata. Oh, kenapa, Pak? Karena pasar kita atau transportasi si sayuran buah-buahan itu menggunakan kendaraan atau truk yang baknya terbuka. Kemudian di pasar itu, apalagi pasar induk, berlalu lalang kendaraan-kendaraan besar, sehingga menghasilkan gas buang atau dari knalpot itu, ya, dari buangannya itu bahan bakar di Indonesia ini masih menggunakan unlead. Unlead itu bahasa Indonesia apa? Timbal, masih pakai timbal. Ya. Nah, kalau di negara maju kan dia sudah tidak menggunakan timbal bahan bakarnya. Nah, itu ternyata masuk ke sayuran buah-buahan. Sisanya pun kalau kita kasih makan larva ini akan mengandung timbal juga. Gitu. Iya. Nah, itu makin tinggi tingkatan trofiknya, makin tinggi. Nanti larva ini karena mengandung timbal, kita kasih makan ayam, tingkatan trofiknya kan lebih tinggi daripada serangga ini. Nah, dia akan makin tinggi kandungannya, kandungan polutannya gitu. Itu namanya, atau istilahnya yang kita kenal di biologi, biomagnifikasi. Ya, jadi makin tinggi tingkatan trofiknya, ayamnya dimakan oleh manusia, kita yang ngandung timbal juga. Iya. Seperti itulah kira-kira secara ilmiah daripada kenapa kita harus hati-hati ngasih makan larva BASF ini kalau mau digunakan untuk pakan ternak, gitu ya. Nah, jadi yang paling aman adalah sisa atau limbah makanan manusia. Kenapa? Karena udah dimasak kan, gitu ya. Iya, betul. Kalau kita ada sayuran segala macam itu udah dimasak dan mudah-mudahan tuh berkurang atau mungkin hilang. Nah, selain untuk pakan ternak, sebenarnya makanan ini tidak akan habis, ya. Substrat ini tidak akan habis dimakan oleh si larva. Sisanya bisa banyak sekali, bisa 60, 70, 80% gitu ya, sisa. Nah, kemudian itu yang namanya sisanya disebut dengan istilah insect fresh atau bahasa Inggris itu fresh, FRASS. Kalau di bahasa Indonesia orang sering menyebutnya kasgot. Kasgot. Kasgot singkatan dari bekas maggot. Oh, pasti nggak ada singkatannya ya? Ada. Nah, kemudian orang bisa bikin sebagai pupuk. Bisa bikin sebagai pupuk organik ini, ya, karena mengandung sisa limbah makanan atau limbah organik, kemudian ada kulit serangga, dia melepaskan kulit nih, berganti kulit. Nah, ini ada di sini, kemudian ada fesesnya gitu segala macam. Nah, ini dijual pupuk seperti kompos. Iya. Ini dijual. Ini salah satu produk, saya tutuplah produknya nih dari perusahaan apa gitu ya. Nah, ini kita kumpulin, kita koleksi. Kalau kita langsung pakai sebagai media tanam,
ini akan kebakar tanamannya. Oh. Jadi harus dicampur dengan tanah biasa. Iya. Sama seperti kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran ayam, itu harus dicampur dengan tanah. Kemudian ini agar tidak tumbuh bakteri-bakteri atau mikroba-mikroba yang patogen buat tanaman, itu harus di oven dulu. Atau dikeringkan, kemudian di oven sekitar 60-70 derajat Celcius selama 3 jam lah minimal, agar bakteri-bakteri patogennya mati. Nah, ini juga salah satu produk turunannya. Selain tadi tepung, kemudian magotnya bisa dikasih langsung ke makan ke ini, kemudian minyaknya gitu ya. Kegiatan tahun kemarin itu saya inginnya bekerja sama dengan Gerakan Ekonomi Mandiri di Cipageran, inginnya bikin seperti inilah gitu ya, di mana di sini ada mereka tuh bisa jual ini gitu. Ini untuk ikan hias. Katanya warnanya lebih bagus kalau pakai makan ini. Ya. Nanti di topiknya. Ini dijual bisa dikerjasama dengan apa tuh yang di Karapitan, gampang ingat, toko ikan-ikan hias atau komunitas ikan hias. Ya. Nggak tahu ini sama kebetulan saya kerjasama dengan teman-teman dari desain komunikasi visual, jadi dia tahu yang mana yang murah, apakah botol ini ataukah kemasan gini. Kemudian dia bikin nama segala macam, alasannya apa segala macam, dia dijelasin ke gamingnya. Tinggal Gerakan Ekonomi Mandirinya bikin produknya. Ya udah, itu kita nggak ikut-ikutan lagi dah gitu ya. Nah, jadi dari larva ini nanti jadi maggot, kemudian maggotnya bisa kita pakai buat pakan ternak, sisanya kita bisa pakai buat pupuk. Kita tidak habisin maggot ini buat pakan ternak. Nanti nggak ada jadi dewasanya lagi ya. Karena dari maggot itu, dari pupa itu nanti akan jadi dewasa. Dewasanya ada di sebelah sana. Yuk kita lihat serangganya. Nah, kita lihat serangganya dewasa dari atau lalatnya. Ini lalatnya biasanya kita taruh di kandang-kandang seperti ini. Ya. Bisa lebih besar lagi kandangnya. Kalau di luar itu biasanya kita bikin lebih tinggi. Ya, tinggi itu kenapa? Karena ada yang menghadap ke sinar matahari agar pada saat dia pagi hari antara jam 9 sampai jam 12, jam 1 itu mereka akan mendatangi arahnya sinar matahari terutama, kemudian dia bisa kawin ya. Nah, umur 2 hari dia mulai kawin. Ini dewasanya biasanya kita taruh di pupanya, kita taruh di wadah seperti ini, kemudian kita taruh di situ tumpukan kayu tempat dia bertelur ya. Tumpukan kayu ini tempat dia bertelur. Nah, ini harusnya lebih banyak yang ke sebelah sana ya, yang ke arah datangnya dari sinar matahari daripada yang di sebelah sini. Nah, ini karena dia memang pagi hari seperti sekarang ini, mereka mendatangi sinar matahari dan dia akan kawin. Ya. Nah, kemudian bertelurnya bisa kapan saja. Ya. Cukup banyak telurnya. Agak repot ngelihatnya, nanti saya kirim saja foto yang bagus telurnya gitu ya. Boleh. Nah, kira-kira kalau untuk produk pakan hewan ternak ini tuh lalatnya harus yang diternakan sendiri seperti ini atau bisa diambil dari alam liar gitu, Pak? Sebenarnya di alam liar kita bisa ambil atau kita istilahnya kita pasang perangkap untuk lalatnya itu datang. Nanti dia bertelur, kemudian telurnya kita kembangbiakan di mau di outdoor atau mau di indoor gitu ya. Larvanya juga gitu. Kalau udah besar itu harus outdoor gitu ya. Kemudian nanti setelah telurnya menetas jadi larva, ya kita kasih makan itu limbah organik ya, bahan-bahan dari sampah organik untuk dia nanti jadi lebih besar, kemudian jadi prepupa. Sebenarnya yang dibilang maggot atau maggot BSF itu adalah prepupa atau pupa dari si larva ini. Jadi dari prepupa tadi, dari pupa, dari maggot, nanti dia akan jadi dewasa. Dewasa ini akan kawin, bertelur, jadi larva lagi. Dari telur jadi larva lagi. Terus aja siklusnya seperti itu. Gitu. Siklusnya muter seperti itu. Nah, jadi tadi saya katakan si maggot yang kita kasih buat pakan ikan, buat pakan ayam, buat apapun gitu ya. Dengan apapun caranya, itu tidak semuanya dihabisin. Jadi sebagian kita jadikan dewasa untuk dia bertelur kembali. Kemudian telurnya nanti jadi larva dan maggot berikutnya jadi dewasa lagi gitu. Jadi itu terus siklus seperti itu. Nah, dulu orang beranggapan bahwa kalau kandang ini sempit sekecil ini itu dia udah mau bertelur, udah mau kawin. Tetapi
ternyata masih bisa. Ya ada riset lah ya, beberapa ukuran kandang gitu ya, yang bagus memang yang besar, yang tinggi gitu ya, dan sinar mataharinya full gitu ya, jadi di alam, di outdoor gitu. Nah, cuman di lab juga bisa, walaupun produksi telurnya tidak sebanyak di outdoor. Oke, baik Pak Agus. Untuk produk-produk ini nih, sejauh ini udah diterapin kayak gimana sih Pak? Jadi kalau untuk pengembang, istilahnya kita katakan pengembang BSF ya. Pengembang BSF itu dikatakan juga BSF farmer, jadi petani BSF gitu ya. Mereka biasanya yang pertama adalah menjual larvanya, ya. Larva ini dijual, kemudian menjual telurnya, gitu ya. Atau menjual sisa pakan untuk kompos, gitu ya. Jarang yang membuat suatu produk seperti ini, gitu ya. Nggak banyak perusahaan yang bikin seperti itu, gitu ya, di Indonesia. Karena ini adalah industri rumahan, tapi ada juga beberapa perusahaan yang mengembangkannya cukup besar sehingga dia perlu pakan yang banyak. Pakannya itu diambil dari limbah organik atau sampah organik dari pasar-pasar tradisional, gitu ya. Nah, mereka jual tepung pupa, menjual maggot seperti ini, gitu ya. Ya baik hidup maupun udah kering, gitu ya. Nah, itu yang membeli itu adalah peternak ikan, peternak ayam, peternak bebek, gitu ya. Itu biasanya seperti itu. Beberapa waktu lalu, 2-3 tahun lalu, itu ada perusahaan besar di Pekanbaru atau di Riau yang memberi makan larva ini dengan bungkil inti sawit. Atau bungkil inti sawit itu bahasa Inggrisnya palm kernel meals ya. Kemudian itu difermentasi, kemudian dikasih makan ini, dia juga bagus untuk pakan larva ini. Dia sempat ekspor ke luar negeri, gitu ya. Sempat ekspor ke luar negeri. Sebenarnya kebutuhan itu tinggi di luar negeri, terutama tepung ya. Tepung ini tuh dibutuhin banyak gitu ya, karena ini bisa mengganti tepung ikan, ya, tepung kedelai gitu ya. Walaupun tidak 100% gitu ya. Jadi karena apa? Karena kandungan ini susah juga dibuat stabil. Kandungan proteinnya, kandungan lemaknya, kandungan karbohidratnya. Sulit untuk dibuat stabil misalnya. Oke, proteinnya 30%. Terus aja hasilnya 30%. Agak sulit itu ya. Nah, tetapi ada kisarannya lah. Mungkin plus minusnya 2% lah gitu ya. Atau jadi 4% plus minusnya. Nah, itu produk-produknya Mbak. Yang paling banyak diminati adalah tepung ini. Kalau di dalam negeri tepung ini oleh pembuat atau produsen pakan ternak yang skalanya rumahan atau UMKM lah ya gitu ya. Jadi mereka bikin pur mengganti tepung ikan yang harganya mahal dengan tepung ini. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira produksi yang ada di Indonesia. Kalau di luar negeri udah menjadi pabrik banyak banget gitu ya, di Denmark, bahkan saya pernah ke kota pinggiran kota Sofia, ibu kota Bulgaria. Nah, mereka pakai limbah yang udah konsisten terus itu terus, yaitu limbah dari pabrik bir. Pabrik bir itu menggunakan gandum. Kemudian limbahnya itu limbahnya yang dari pembuatan pabrik itu dipakai untuk makan magotnya ya? Maggot larvanya ini. Kalau di Perancis itu di pinggiran Paris ke utara lagi itu mereka pakai limbah kentang. Karena iya kentang karena dia ambilnya dari pabrik produsen kentang yang dibikin menjadi macam-macam makanan. Seperti chips gitu ya, apalagi yang banyak ya. Ada kalau nyebutin merek ya. Fast food. Ada ya, pokoknya keripik kentang tapi di skala pabrik. Nah, limbahnya itu digunakan untuk makan ini gitu ya. Nah, jadi itu yang saya tahu dua di Bulgaria sama di Perancis. Di Denmark juga ada luas sekali dan sudah
otomatisasi. Jadi ngasih makannya, nuangin pakannya itu udah terstandarisasi. Kemudian dimasukin ke rak-raknya itu udah pakai robot gitu ya. Kemudian nanti dia ngatur ruangannya, ruang pemeliharaannya itu menggunakan IoT gitu ya, di mana suhunya teratur gitu, kemudian kelembaban relatifnya, pencahayaannya itu udah bisa dipantau. Kalau tidak sesuai nanti diperbaiki di ini gitu ya. Nah itu yang di negara-negara maju. Di kita yang saya dengar di Sumatera Utara sedang dibuat seperti itu. Tapi otomatisasi dalam hal mengatur wadah-wadah si magotnya ini untuk ke tempat rak-raknya. Belum pakai IoT. Ya, ya. Itu kira-kira yang dipakai di kita dan di beberapa negara ya. Nah baik, dan harapan Bapak ke depannya nih mengenai produk-produk ini, inovasi ini gimana sih? Ya, saya kan di perguruan tinggi ini ya tidak bisa membuat atau tidak bisa melakukan produksi skala besar gitu ya. Kita hanya punya kandang di atap gedung ini. Ya, ini kebetulan waktu itu dekannya mengizinkan. Dibikinin bahkan saya gitu ya. Karena ada tempat. Kalau di lab terlalu besar, terlalu banyak, sebenarnya jadi bau gitu ya. Walaupun ada produk yang kita gunakan untuk menghilangkan bau gitu ya. Nah, jadi saya mengharapkan ya inovasi-inovasi ini ya kita atau saya kerjasama dengan beberapa institusi untuk mengembangkan tepungnya, kemudian dijual tepungnya, membuat minyaknya gitu ya, membuat minyak larva, kemudian dijual minyak larvanya gitu ya. Karena perusahaan-perusahaan besar juga dia menjual minyak, menjual tepung, ya, menjual maggot keringnya gitu ya. Nah ini ada alat di situ untuk mengeringkan maggot, disangrai, tapi nggak pakai pasir. Nah itu harganya lumayan. Ya kalau dari rupiahnya maksud 30 juta lah gitu ya ini. Yang saya dapat dari riset lain ini saya beli itu gitu ya. Oh yang gitu ya Pak? Ya cuman karena ini baru dan listriknya perlu besar, kemudian ada gasnya itu segala macam belum kita set up lagi. Nah mungkin alat-alat ini harus kita kembangkan atau kita buat terus ya, mungkin ITB bisa bikin kali untuk itu gitu ya. Kemudian saya butuh misalnya oven skala besar, kemudian dia juga bisa memanaskan suhu rendah di bawah 70 derajat Celcius maupun suhu tinggi gitu ya. Nah itu kalau kita beli kan lumayan ovennya itu besar gitu ya, bikin itu mungkin bisa lebih murah gitu ya. Nah produk-produk ini yang seperti ini gitu, ini kan walaupun ini murah ya, kompos gitu ya, kompos juga murah kan. Kemudian ya yang paling mahal mungkin minyak, kemudian maggotnya yang kering, kemudian tepungnya gitu ya, tepung maggot yang dijual. Nah kemarin kita usulkan ke Gerakan Ekonomi Mandiri itu agar mereka membuat itu, kita bikinin kemasannya, nanti terus mereka milih, kita usulkan mereknya gitu ya. Nah untuk pengembangan lebih lanjut ya tergantung dari pihak GEMI ya, Gerakan Ekonomi Mandiri. Saya rasa itu ya, ini udah jelas-jelas. Mudah-mudahan memenuhi apa yang diinginkan, kemudian bisa didiseminasikan dengan baik gitu ya, dan bermanfaat. Gitu. Itu kira-kira Mbak. Baik, terima kasih. Terakhir, Bapak mungkin boleh kasih closing statement buat audiens gitu mengenai inovasi produk ini. Oke. Ini adalah satu produk yang menurut saya ya setelah saya saya bekerja dengan ini ya saya bilang ya ini sebenarnya sederhana, simpel gitu ya, tidak rumit gitu ya. Banyak bahkan ada beberapa yang siswa setingkat SMP SMA gitu ngembang biakin ini bisa gitu, gampang, mudah gitu ya. Nah ini mungkin untuk generasi muda mungkin lah ya. Itu ya hal-hal seperti ini ya mohon ya bisa jadi contoh untuk dicoba, dikembangkan. Ya siapa tahu ada hal-hal baru atau pengetahuan baru yang bisa dikembangkan juga seperti ini gitu ya. Ya moga-moga ini kegiatan saya ini bisa ada manfaatnya walaupun hanya untuk sekelompok kecil masyarakat di Cipageran tadi itu ya.
Itu aja. Oke, Ya. terima kasih Bapak. Terima kasih ya, Mbak Gina. Oke, dan itu dia untuk episode kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dah, bye. Oke.